Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan hari yang berbahagia kali ini, hari Senin tanggal 2 Dzulqa'dah 1444 Hijriah atau yang bertepatan dengan tanggal 22 Mei 2023, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala sehingga kita dipertemukan kembali setelah libur panjang, ya, apa panjang banget ya, libur panjang. Kita dipertemukan kembali di majelis ini. Kita berharap semoga Allah Azza wa Jalla berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Allahumma amin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati, juga segenap pendengar serta pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang fikih pendidikan anak, serial nomor 176, mengangkat tema kedekatan dan momen yang pas saat menasehati. Banyak orang tua mengeluh anaknya susah dinasehati. Ada sebagian orang tua yang ngomong, Ustadz, saya itu ngomong sampai berbusa-busa. Ngomongi anak itu mulut sampai nopo berbusa-busa. Tapi kelihatannya masuk telinga kanan, keluar telinga kanan. Orang melebu. Bukan masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Kalau masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, mungkin masih ada yang ketinggalan, nyantol gitu ya. Ini Ustaz, kayak nggak ada perubahan sama sekali. Apalagi masalah HP. Dia nasihati supaya belajar, malah main HP. Dinasihati supaya berangkat sekolah, malah main HP. Malam disuruh istirahat, malah main HP. Saya sampai capek Ustaz menasihati anak saya. Hal ini, fenomena ini seharusnya itu membuat kita terdorong untuk introspeksi diri. Kita berusaha untuk mengoreksi diri kita dulu. Apa sebabnya anak ini nggak mau menerima nasihat? Karena perlu dipahami bahwa nasihat itu nggak bisa disampaikan asal-asalan. Nggak bisa disampaikan apa? Asal-asalan. Nasihat itu ada caranya. Ada caranya. Ketika cara menyampaikan nasihat itu diabaikan, maka itu akan berakibat tertolaknya nasihat. Contoh, semakin kita dekat dengan semakin kita dekat dengan anak, maka nasihat itu akan semakin mudah diterima oleh anak. Semakin apa? Kita dekat.
semakin anak itu akrab dengan orang tuanya, maka nasihat yang disampaikan oleh orang tua akan semakin mudah diterima oleh anak. Contoh, ini cara namanya. Contoh yang lain, semakin kita pas di dalam memilih momen, waktu untuk menyampaikan nasihat itu, maka akan semakin mudah nasihat itu diterima. Ini contoh memperhatikan cara. Berarti kebalikannya, ya, kebalikannya, kalau tadi semakin dekat semakin gampang diterima, semakin pas momennya semakin gampang diterima. Berarti kebalikannya nomor. Semakin renggang hubungan anak dengan orang tuanya, maka nasihat itu akan semakin susah diterima. Semakin tidak pas momen di dalam menyampaikan nasihat, maka akan semakin sulit nasihat itu diterima. Kita awali dengan membangun kedekatan. Membangun apa, Bu? Kedekatan. Kedekatan antara siapa dengan siapa? Antara orang tua dengan anak. Ada sebagian orang tua merasa bocah ya dolanane karo bocah. Namanya anak ya masa sama orang tua, ya sudah anak sama anak. Enggak seperti itu. Memang betul saatnya anak itu petak umpet, saatnya anak itu benteng-bentengan, saatnya anak itu dir-diran. Memang betul dia mainnya sama sesama anak. Akan tetapi itu tidak berarti bahwa orang dewasa tidak perlu untuk memiliki hubungan dengan anak. Justru ketika anak itu sering bersama dengan orang dewasa yang baik, bukan orang dewasa yang tidak baik. Semakin anak sering bersama dengan orang dewasa yang baik, terutama sinten orang tuanya sendiri, maka akan semakin cepat anak itu matang kepribadian. Ibnu Umar, sahabat Nabi SAW. Ibnu Abbas, sahabat Nabi SAW. Ibnu Zubair, orang-orang hebat, sahabat-sahabat Nabi SAW yang hebat-hebat ini, saat mereka anak-anak, itu sudah dibawa sama ayahnya untuk duduk bersama dengan orang-orang dewasa yang bijak-bijak. Kalau sekarang ya bocah cilik diajak nopo ngaji segampangannya gitu bela. Anak kecil diajak ikut hadir pengajian. Mungkin di sebagian kopi mudah. Karena ada sebagian orang tua bocah cilik paling jagong tok. Loh, jangan meremehkan. Anak kecil itu walaupun mungkin saat ini dia belum terlalu paham dengan apa yang disampaikan oleh Ustadz, akan tetapi dia itu rekamannya sangat kuat. Minimal nggih. Keuntungannya ketika jenengan membawa anak itu ke pengajian bareng sama jenengan. Minimal anak itu tahu, oh ini tempat favoritnya Bapak. Itu minimal. Coba sekarang kalau anak itu diajak nonton ebek. Berarti anak itu apa yang terekam? Oh ini tempat favoritnya Bapak. Atau diajak nonton konser Coldplay. Oh ini tempat favoritnya Bapak. Akhirnya ketika bapaknya sudah meninggal dunia, mana tempat yang didatangi sama anaknya? Ya itu. Ya.
Maka membangun kedekatan orang tua dengan anak itu sangat penting sekali. Jenengan perhatikan sejarah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kesehariannya. Sering sekali Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengajak anak-anak kecil. Anas bin Malik, salah satu pembantu beliau, putra-putranya Ja'far bin Abi Thalib. Ya, Ja'far bin Abi Thalib itulah pamannya siapa? Rasul SAW. Beliau wafat di sebuah peperangan. Akhirnya anak-anaknya pada jadi anak yatim. Diperhatikan sama Nabi SAW, putra-putranya. Jadi ponaan Rasul atau sepupunya Rasul yang kecil-kecil. Al-Fadl bin Abbas, ya, anak kecil juga. Abdullah ibnu Abbas, yang biasa kita kenal dengan Ibnu Abbas. Dan masih banyak yang lain. Hasan dan Husain. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu punya hubungan yang sangat dekat dengan anak-anak. Dan kedekatan hubungan itu betul-betul beliau manfaatkan untuk menularkan kebaikan. Makanya kalau kita perhatikan hadis-hadis yang isinya adalah Nabi SAW naik kendaraan sama seorang anak kecil, siapa namanya? Katakanlah tadi Ibnu Abbas, Ibnu Zubair, Hasan, Husain, Anas. Makan bareng sama Anas. Jangan perhatikan hadis-hadis itu. Di balik kedekatan Nabi SAW dengan anak-anak kecil itu, Nabi SAW akan memanfaatkan momen kedekatan itu untuk menyampaikan nasihat. Contoh yang saya bawakan di sini adalah kisahnya Rasul SAW sama Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Apa kata Ibnu Abbas? Kuntu khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yauman. Saya pernah diajak Rasul SAW naik tunggangan beliau pada suatu hari. Jadi Nabi SAW punya tunggangan yang belakangnya masih kosong, diajaklah sinten? Ibnu Abbas. Ini salah satu cara Nabi SAW membangun kedekatan dengan anak. Dengan cara dibonceng. Ya. Apa tunggangannya? Ya bisa onta, bisa kuda, bisa keledai. Kalau sekarang nopo tunggangannya? Motor, nopo malih? Sepeda, mobil, sepur. Diajak pergi bareng. Begitulah Nabi SAW membangun kedekatan dengan anak. Kadang digendong sama Nabi SAW. Kadang diajak makan bareng seperti yang dialami oleh Anas bin Malik. Maka kita sebagai orang tua, bangunlah kedekatan itu dengan anak-anak kita. Kita pergi kemana, anak itu diajak. Anak itu kalau diajak seneng nggak? Seneng. Kaya ratau dadi bocah. Kita dulu ketika masih kecil diajak sama bapak kita, ibu kita seneng pol, sampai sekarang masih ingat. Sampai sekarang saya masih ingat dulu diajak ngontel sama ayah kami dari Banyumas, Karesidenan Banyumas itu, Pondok Pesantren Miftahus Salam itu, dibonceng naik sepeda sampai daerah Binangun kalau nggak salah. Ngonten. Karena beliau sampai wafatnya nggak punya kendaraan kecuali sepeda ontel. Sampai wafatnya beliau. Ya ingat banget itu. Sampai sekarang ingat. Padahal saat itu saya masih mungkin 5 tahun, 4 tahun gitu ya. Tapi teringat sekali. Menjadi sebuah kenangan indah atau kenangan pahit? Kenangan indah sekali.
diajak makan. Ya, ingat sekali. Favoritnya ayah kami itu soto. Soto di depan Masjid Taqwa. Masjid Taqwa Purwokerto. Sampai sekarang saya orang Purwokerto ya, makan sotonya di situ. Karena ingat banget, saya bukan lagi promo ya. Tapi untuk menceritakan bagaimana ingat banget. Bangun kedekatan dengan anak-anak kita. Ya. Mungkin bapak-bapak yang hobinya mancing, ya orang apa-apa diajak mancing. Yang penting tahu waktu. Ya. Waktunya sholat ya sholat gitulah ya. Tahu waktu. Layangan, boleh nggak layangan? Boleh. Yang penting apa tadi Bu? Tahu waktu. Bangun kedekatan itu. Nah, lihat. Ketika Rasul SAW sudah begitu dekatnya sama Ibnu Abbas, maka beliau Shallallahu Alaihi Wasallam memanfaatkan kedekatan itu untuk menyampaikan nasihat. Dan itu momennya sangat pas. Kenapa sangat pas? Karena ketika anak itu dibonceng, suasana hatinya itu sedang nyaman. Jadi kalau ada orang tua kasih nasihat kepada anak, kok ditolak sama anaknya, ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan yang pertama mungkin karena memang aslinya hubungannya nggak terlalu dekat. Atau kemungkinan yang kedua momennya kurang pas. Contoh momen yang tidak pas itu anak baru pulang sekolah panas-panas langsung dinasehati dan intonasinya tinggi sehingga anak pahamnya bapak marah-marah. Maka memilih momen yang pas itu sangat penting. Rasulullah SAW tahu persis bahwa saat itu Ibnu Abbas radhiyallahu anhu suasana kebatinannya, kondisi psikologisnya lagi enak, lagi nyaman. Maka kalau dinasehati nyantol. Buktinya nyantol apa? Buktinya nyantol Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menceritakan nasihat-nasihat itu lengkap. Masih beliau ingat terus. Saat itu kira-kira ya umurnya Ibnu Abbas saat itu kira-kira 6 tahun. Ya, berarti kelas berapa itu? 1 SD atau TK? B, ya. TK B ya. Bayang, masih diingat terus. Kenapa diingat terus? Karena masuk. Kenapa masuk? Karena momennya pas. Apa nasihat itu? Ya ghulam inni u'allimuka kalimatin. Kalau perempuan apa? Do. Kalau bahasa Indonesia? Nah, aku akan menyampaikan kepadamu beberapa prinsip. Beberapa nasihat, beberapa wejangan. Jadi sebelum menyampaikan nasihat, pastikan anak itu kon apa? Konsen. Konsen. Dari mana kita bisa ambil itu? Dari panggilan Nabi SAW. Ya gulam, dipanggil dulu. Karena kalau dipanggil, biasanya anak itu akan jawab. Kenapa Bu jawab Bu? Apa? Dalam. Nek dicelup urung apa? Urung dalam, berarti belum konsen. Jangan dilanjutkan nasihatnya. Karena warang burung siapa?
Apa? Paling-paling ya nggak didengar, wong dia nggak konsen kok. Wong matanya lagi kemana? Lagi ke HP kok. Kita ngomong kayak ngomong sama tembok. Panggil dulu. Pastikan dia konsen dengan apa yang kita sampaikan. Setelah dia nengok, matanya sudah ke kita, sudah mendengarkan, menyimak, baru sampaikan nasihat. Nabi SAW sampaikan, nak, aku akan menyampaikan kepadamu beberapa nasihat. Berarti bukan cuma satu. Ya, ini untuk menyiapkan mental si anak. Untuk menyiapkan mental si anak. Nak, sini nak. Nabi mau menyampaikan beberapa nasihat. Bapak mau menyampaikan beberapa nasihat. Insya Allah nggak lama nak. Tapi tolong diingat-ingat betul apa yang Bapak sampaikan. Fokus ya nak. Abi mau ngomong 2 jam. Yo, 2 jam yo suwen. Ini kalau kita baca semuanya ini, kita baca tok ya. Kita baca tok. Tanpa kita jabarkan, paling nggak nyampe 5 menit. Nasihatnya bisa. Tapi sangat mengena sekali. Nasihat yang pertama, ihfazillaha yahfazka. Nasihat yang pertama, ihfazillaha yahfazka. Jagalah Allah, pasti Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, pasti Allah akan menjagamu. Kalau Ibnu Abbas dikasih nasihat seperti ini langsung paham. Kalau anak-anak sekarang ya perlu dijelaskan, jagalah Allah. Masa Allah dijaga? Wong Allah itu maha menjaga, kok Allah dijaga. Ya, kalau seperti itu ya perlu dijelaskan. Jagalah Allah, maksudnya ya manut sama Allah, jalankan perintah Allah, jauhi larangan Allah, kamu akan dijaga sama Allah Azza wa Jalla. Dijaga di sini maksudnya ya dijaga dari segala macam bentuk keburukan, dari segala bentuk kejahatan, kamu akan dijaga. Kalau kamu jalankan perintah Allah, kamu jauhi larangan Allah, maka kamu akan dijaga. Nasihat yang pertama. Nasihat yang kedua, ihfazillaha tajiduhu tujahak. Nah, jagalah Allah. Kalau kamu menjaga Allah, pasti engkau akan dapatkan Allah di hadapan. Maksudnya apa ini? Maksudnya kalau kita manut sama Allah, saat kita butuh sama Allah, maka Allah akan membantu kita. Kapanpun kebutuhan. Beda dengan manusia. Coba jenengan butuh sama manusia jam 1 malam, jam 2 malam. Jenengan telepon, diangkat atau tidak? Diangkat betul? HP ini mati kok. Diangkat ke beriwe. Totok-totok. Dibuka enggak? Malah wedi. Mbok kendarani. Maling apa totok-totok? Dikira. Enggak dibuka. Siapa yang akan selalu membuka pintunya siang dan malam? Sinten? Allah. Kapan Allah akan memenuhi keinginan-keinginan kita? Saat kita menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya. Itu makna nasihat yang kedua. Yang ketiga, idza sa'alta fas'alillah. Kalau kamu mintalah kepada sinten? Kepada Allah. Jadi dari kecil Rasul SAW itu selalu membiasakan anak-anak untuk memiliki ketergantungan kepada Allah. Sudah kita lakukan atau belum? Sudah kita lakukan kepada anak-anak kita atau belum? Coba saya tanya, kalau jenengan anak datang, Bu, belikan mainan kayak temen itu.
Datang tanggal 25. Berarti tanggal apa gue? Tanggal tua. Apa kata ibu? Apa kata ibu? Bu, apa katanya? Jenengan ngomong apa? Kalau misalnya anak tanggal tua minta mainan, apa kata ibu? Nunggu. Nunggu apa? Gajian. Kenapa jenengan tidak katakan kepada anak, nah minta sama Allah? Saya tanya, jenengan sudah melakukan itu atau belum? Hah? Bocah kencot, jaluk pangan, jaluk ngana mang Allah. Pernah? Belum. Kenapa? Saya tanya, salah nggak kalau anak ngeluh, lapar, minta makanan yang nggak ada di rumah, terus kita katakan sama anak kita, le, minta sama Allah. Salah nggak? Enggak salah. Justru itu yang benar. Tapi yo apa pesan juga ke apa namanya? Ke Grab atau ke apa? Gojek. Ya pesen-pesen, enggak apa-apa. Tapi biasakan sama Allah. Ketika kita mau meninggalkan rumah kita, mau bepergian jauh, anak terpaksa nggak bisa ikut. Apa sebelum berangkat kita itu memberikan pesan kepada anak kita, nak, jangan lupa kalau ada apa-apa pertama kali mintalah kepada Allah. Apa kita sudah lakukan itu? Atau yang kita lakukan adalah, ini ya nak, nomornya siapa, nomornya Pak D, nomornya Bude, nomornya Bule, nomornya, kalau ada apa mending hubungi nomor ini, nomor ini. Apa enggak boleh? Boleh. Tapi apa itu solusi nomor satu? Seperti yang saya katakan tadi. Jam 2 malam, jam 1 malam, tahu-tahu anak kita butuh sesuatu. Hubungi Pak D-nya, Bude-nya, Bule-nya, enggak ada yang ngangkat semua. Panik anak kita. Kenapa kita tidak ajari anak kita, nak, kalau ada apa-apa, nomor satu minta sama Allah. Doa sama Allah. Mohon bantuan sama Allah. Makanya nasihat yang keempat apa? Wa idasta'anta fasta'in billah. Kalau kamu butuh pertolongan, mintalah pertolongan kepada sinten? Kepada Allah. Nabi SAW dari kecil itu sudah menanamkan akidah yang kuat kepada anak-anak beliau, kepada murid-murid beliau, kepada ponaan-ponaan beliau, kepada sepupu-sepupu kecil beliau. Itu yang beliau terapkan. Makanya muncul orang-orang hebat sekali Ibnu Abbas yang mentalnya tegar, yang mentalnya kuat, bukan mental tempe. Karena dari kecil sudah dibangun akidah yang kokoh. Lalu beliau melanjutkan nasihatnya, wa'alam annal ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Nah, seluruh manusia andaikan bersatu padu untuk memberimu sesuatu, maka mereka tidak akan mampu untuk memberi sesuatu itu kalau tidak ditakdirkan oleh sinten? Allah. Sebaliknya, walau istama'u ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik. Dan seandainya orang satu dunia bersatu padu untuk mencelakakanmu, maka mereka tidak akan mampu untuk mencelakakanmu kalau tidak ditakdirkan sama Allah. Jadi dari kecil anak itu sudah mentalnya itu sudah mental pejuang. Di atas adalah Allah, di bawah adalah tanah. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Takdir sudah selesai ditulis. Hadis riwayat Tirmidzi
dan dinyatakan hasan sahih oleh beliau. Jadi hadis yang tadi kita baca itu sebenarnya banyak pelajaran akidah di situ. Tapi yang sedang kita soroti di sini adalah cara menyampaikan nasihat. Jadi hadis tadi itu ternyata bukan hanya pelajaran-pelajaran akidah yang bisa kita petik, tapi juga cara menyampaikan nasihat. Apa? Satu, membangun kedekatan. Rasul SAW dekat banget sama Ibnu Abbas. Dan kedekatan itu bukan pekerjaan sehari dua hari. Tapi itu pekerjaan bertahun-tahun yang rutin dilakukan oleh Nabi SAW dengan anak-anak kecil. Salah satunya adalah Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Maka kalau pengen orang tua nasihatnya diterima oleh anak-anaknya, awali langkah itu dengan membangun apa Bu? Kedekatan. Jangan sampai anak-anak kita sama orang tuanya kalau ketemu malah takut. Kayak ketemu nopo? Singa. Ini ramane Bali ku jadi antum banget. Orang sing wani ngomong. Bagus atau tidak? Bapak yang seperti itu bagus atau tidak? Tidak. Tapi kan wibawa, bukan wibawa gue. Diwedeni. Kewibawaan itu bukan dengan membuat anak sangat takut. Enggak. Membangun kedekatan. Yang kedua, mencari momen yang tepat. Mencari momen yang tepat. Di sini Rasulullah SAW memanfaatkan momen kebersamaan naik nopo? Tunggangan. Jadi berapa kali saya kalau pas lagi naik mobil ya bareng-bareng sama anak duduk di samping atau anak duduk di belakang, saya manfaatkan itu untuk menyampaikan nasihat-nasihat. Kadang nasihat tentang akhlak, kadang nasihat tentang hafalan Al-Quran. Lumayan, dari sini ke Purbalingga, anak tambah hafalan 2 ayat. Alhamdulillah. Ya. Dari sini ke Purbalingga, terus pulang lagi. Pinten menit nih, berapa menit, Bu? Kedung Wuluh Purbalingga sih pirang menit? 10 menit. Bolak-balik berapa? 20 menit. Ya katakanlah setengah jam. Lumayan setengah jam dapat berapa? Nambah 2 ayat. Alhamdulillah. Itu contoh memanfaatkan momen. Ajak makan ke warung atau ajak makan ke rumah makan. Pesen. Apa langsung? Makanannya langsung keluar enggak? Enggak. Nunggu berapa? 10 menit, seberapa jam. Biasanya kalau lagi nunggu seberapa jam itu buat apa? HP. HP-nya nyekel HP. Ramane nyekel HP, biungnya nyekel HP, anaknya nyekel HP. Subhanallah. Momen bareng-bareng makan itu momen yang sangat berharga. Masukkan HP ke tas. Itu kesempatan yang mahal. Sampaikan nasihat. Tentang sholat kah, yang mungkin anak kita belum tepat waktu. Tentang belajar kah, yang mungkin anak kita ini masih kurang semangat dalam belajar. Tentang hafalan Al-Quran kah, tentang perilaku kah, tentang cara bicara kah. Manfaatkan 10 menit, 15 menit nasihat itu disampaikan. Setelah itu makan, wareg. Anak minta apa, kita penuhi saat kita belikan tuh misalnya. Pengen mainan kita belikan, setelah itu anak sudah dapat mainan, berarti ketika dia dapat yang dia inginkan itu hatinya lagi nyaman atau tidak? Lagi nyaman. Itu waktu yang pas banget untuk menyampaikan nasihat. Suasana hatinya lagi nyaman. Sampaikan. Mencari momen. Yang ketiga,
menyederhanakan nasihat. Menyederhanakan. Artinya gue bahasane aja angel. Jangan bahasa itu susah dicerna. Pilihlah kata-kata yang sederhana, yang mudah dipahami oleh anak. Yang paling gampang gini aja ya. Kita lagi contoh ya, contoh yang gampang. Kita lagi naik kendaraan gitu ya. Berhenti di lampu merah, traffic light, perempatan gitu atau pertigaan. Ada yang manusia apa? Manusia silver. Ada manusia silver. Itu momen kesempatan untuk menyampaikan nasihat dengan bahasa yang sederhana. Nah, kira-kira orang mencari uang dengan cara yang seperti ini, ideal enggak? Pas enggak? Antara yang dia dapatkan dengan penderitaannya sebanding atau tidak? Penderitaan kena panas, kena debu, buka aurat, susah sholat. Dengan cat yang memenuhi sekujur tubuh itu sholatnya gimana? Susah toh? Kemudian kesehatan kulitnya, gara-gara cat yang seharusnya buat ngecat dinding atau buat ngecat besi, buat ngecat apa? Kulit tubuh. Apa nggak ada efek jangka panjangnya buat kesehatan? Coba nak kamu perhatikan. Orang yang seperti ini, antara uang yang dia dapatkan dengan penderitaan yang dia rasakan sebanding enggak. Kenapa coba nak? Mereka mencari uang dengan cara seperti itu. Kemungkinan besar nak, karena dia nggak punya cara lain kecuali itu. Kenapa nggak punya cara lain kecuali itu? Karena minimnya ilmu. Maka nak, jangan bosan nyari ilmu. Sekolah yang baik. Pelajari ilmu yang bermanfaat. Ini akan mengangkat derajatmu di dunia dan di akhirat. Itu momen nasihat yang gampang dicerna. Baca ayat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami meminta, hanya kepadamu kami beribadah. Hanya kepadamu kami minta tolong. Itu kesempatan. Nah, beribadah itu cuma kepada Allah. Minta itu kepada Allah. Bukan kepada patung. Bukan kepada orang mati. Bukan kepada batu. Sampai sekarang itu, anak saya paling kecil. Iya ya, masa minta ke batu? Batu nggak bisa apa-apa kok dimintai ya. Nyantol. Nyantol. Ketika kita lagi baca cerita ya, Nabi Musa sama Fir'aun. Diceritakan Fir'aun itu tenggelam di laut. Ih, aku nggak mau kayak Fir'aun. Langsung ngomong kayak gitu. Komentarnya, ih saya nggak mau kayak Fir'aun. Kesempatan itu untuk menyampaikan nasihat. Iya, nah. Fir'aun tuh nggak mau sholat. Fir'aun tuh nggak mau beribadah kepada Allah. Fir'aun tuh nggak mau taat sama Allah. Iya, aku nggak mau. Aku pengen taat. Aku pengen sholat. Pas masuk nasihatnya. Jadi nasihat itu perlu kedekatan, perlu momen yang pas, perlu bahasa yang sederhana. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Dan tentunya faktor paling utama adalah doa. Itu tadi sifatnya teknis-teknis. Yang paling utama adalah doa. Kita mendoakan anak-anak kita. Rabbi habli minas shalihin. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ja'alni muqima salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal doa. Doa kepada Allah. Ketika kita berdoa kepada Allah dengan rutin, dengan khusyuk,
maka Allah akan melembutkan hati anak kita sehingga mudah menerima nasihat. Insya Allah. Masih ada sisa beberapa menit, silahkan kalau ada pertanyaan bisa disampaikan. Terima kasih Ustaz, jazakumullah khairan atas materi yang disampaikan. Kami bacakan pertanyaan pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, anak kami sudah mondok, namun di pondok yang tidak sesuai dengan sunnah. Anak ini kecanduan gadget. Setiap liburan akan selalu menghabiskan waktu main gadget. Kemudian qadarullah anak ini kecanduan merokok Ustaz. Setiap pulang liburan itu tidak bisa berhenti merokok. Padahal waktu di pondok tidak merokok. Mohon nasihatnya Ustaz. Pertama, mondokkan anak itu jangan asal. Itu nomor satu. Memondokkan anak jangan asal. Tapi selektiflah dalam memilih pondok. Ustaz, saya nggak bisa bedakan mana pondok yang baik, yang tidak. Tanya sama ahlinya. Ya. Barangkali para orang tua di sini dulu sekolahnya bukan di pondok. Sehingga belum terlalu ngerti tentang kondisi pondok. Ya tanya sama yang mondok. Minta pertimbangan. Ustaz, ini kalau kayak gini di sana gimana? Ya. Kurikulumnya gimana, gurunya gimana. Jadi harus betul-betul ditanyakan, diseleksi, diobservasi, datang ke sana, ngelihat sendiri. Saya dulu ingat sekali itu. Ketika masih kecil itu sama ayah kami itu. Sejak kecil itu sudah dibawa ke pondok yang kamu nanti belajarnya di sini. Berkali-kali. Ya, jadi betul-betul dikenalkan tempat yang akan dijadikan tempat menimba ilmu oleh anaknya. Betul-betul dijelaskan seperti itu. Ini yang pertama. Yang kedua, anak kecanduan gadget saat liburan. Bagaimana mengatasinya? Satu, orang tuanya kecanduan apa enggak? Sinten? Orang tuanya kecanduan. Kalau orang tuanya kecanduan berarti yang digarap dulu siapa? Orang tuanya. Kecanduan gimana Ustadz? Yo sekarang coba jenengan itu. Kalau gadgetnya lupa naruh di mana, bingung napa mboten? Padahal ku sedela. Itu indikator itu. Indikator. Kita cuma belanja kemana gitu. Atau cuma keluar kemana sebentar. Lupa. HP-nya enggak dibawa. Bingung napa mboten? Bingung. Bojone kelalen kepriwe? Ora bingung. Itu indikator napa? Kecanduan. Jadi sampai kalau tangan itu rasanya kok nggak nyekel HP ini kayaknya apa? Ada yang susah, ada yang hilang gitu. Itu kecanduan. Ya. Dikit-dikit rasanya pengen buka HP, itu kecanduan. Maka diawali dari orang tua. Oh alhamdulillah Ustadz, saya enggak Ustadz. Alhamdulillah. Bagus. Berarti langkah yang kedua adalah menyediakan alternatif kegiatan positif buat anak. Menyediakan apa Bu? Alternatif kegiatan positif buat anak saat liburan. Jadi yang kreatif. Sebelum anak liburan, sebelum anak pulang liburan ke rumah, jenengan sudah punya rencana. Apa saja kegiatan anak nanti di rumah. Bikin rencana itu. Silaturahim kah? Ya. Atau anak menjalankan hobinya apa? Ustaz, anak saya hobinya main bola. Ya enggak apa-apa main bola. Bagusan main bola daripada nonton bola. Ya. Daripada nonton bola.
Kenapa bagusan main bola daripada nonton bola? Kemeringet, sehat. Kalau nonton dok, kesuh-kesuh dok. Kalau main sekalian malah sehat, berkeringat. Ba'da Isya langsung apa? Tidur. Karena capek. Tidak apa-apa. Anak sukanya apa hobinya? Main bola. Sudah sediakan, tidak apa-apa. Berikan sepatu. Anak sukanya sepedaan. Sudah, tidak apa-apa, sepedaan. Waktunya sholat, sholat. Waktunya ibadah, ibadah. Susun kegiatan. Nanti di rumah anak mau ngapain? Mau diajari nyari duit kah? Tidak apa-apa, diajari nyari duit. Anak ini laki-laki, mau jadi kepala rumah tangga. Diajari dari kecil. Atau dari usia yang kira-kira dia sudah bisa nalar. Ajari nyari duit gimana. Nih loh nak, kamu pulakan di sana tuh. Beli snack di sana, bal-balan. Bal-balan. Untuk main bal itu. Ya, snack yang apa? Bal siapa? Kantongan. Ya, snack kantongan. Nanti nih nak ya, dibungkusi kecil-kecil. Nanti kamu titipkan di sana, di sana, di sana. Ajari nyari duit. Apalagi nandur, nanam apa. Nih nak, nanam kayak gini. Caranya, medianya seperti ini, tempatnya kayak gini. Atau misalnya punya ayam, telurnya nak, nih. Diambil, dibersihkan, titipkan ke warung. Ya. Punya ikan, ya. Dari kecil, kemudian dirawat, dikasih makan. Kasih alternatif anak itu. Sehingga kalau kita kasih alternatif banyak, pikirannya itu nggak kepikir kemana? Ke gadget terus. Ada saatnya anak pegang gadget, nggak apa-apa. Ada saatnya, nggak apa-apa. Tapi dia punya alternatif banyak selain gadget. Yang kedua, memberikan alternatif kegiatan. Yang ketiga, ya harus ada nasihat. Dan nasihatnya itu harus berulang-ulang. Dengan cara yang tadi sudah saya sampaikan. Kedekatan, momen, bahasa yang gampang, sampaikan. Bagaimana efek buruk dari gadget. Kalau dilakukan atau dimanfaatkan secara berlebihan. Kasih contoh-contohnya orang-orang yang kemudian rusak gara-gara kecanduan gadget. Atau gadget itu dipakai untuk hal yang positif. Ini loh nak, dengan kita memakai gadget ini, kita bisa tahu cara berkebun yang baik, cara menghasilkan uang yang halal, kreativitas yang membangun. Kasih ini loh nak tontonannya contoh. Kadang-kadang anak itu nggak tahu bahwa di YouTube itu banyak hal-hal yang bermanfaat. Ya. Taunya ya cuma tontonan, film. Ya. Karena nggak ada yang ngasih tahu dia. Maka kita sebagai orang tua kasih tahu ini loh, nak, banyak yang bermanfaat. Ini beberapa yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Insya Allah nanti malam kita akan mulai mengkaji Asmaul Husna lagi, ya, dan nanti zuhur kita juga akan mulai mengkaji kitab Al-Adbul Mufrad lagi, ya, dan nanti di hari Rabu tafsir juga akan dimulai kembali insya Allah. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari dan apa yang akan kita pelajari bermanfaat bagi kita semuanya di dunia dan di akhirat. Allahumma amin. Terima kasih atas perhatiannya. Menurut segala kurangannya kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.